Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa, 30 Desember 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Terbaru dan Terbaik. Firman Tuhan terambil dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan ke-19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumlah kamu mengetahuinya. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih untuk kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa, bahwa Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik dan terbaru dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau kita ada sebuah tema yang judul terbaru dan terbaik, maka kita akan bersuka cita luar biasa. Bukankah di akhir tutup tahun kita bertemu dengan banyak sekali diskon-diskon orang yang berjualan, dan seringkali kita melihat bahwa ini diskon, sekalipun ini diskon, namun ini yang terbaru dan terbaik dalam rangka ikut merayakan sukacita tutup tahun. Maka kita berbondong-bondong melihat, dan tentunya tidak segera akan membeli, akan melihat kualitas barangnya, akan melihat kemudian juga kondisi keuangan, lalu mempertimbangkan yang dibeli itu apakah sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Ada banyak pertimbangan, tetapi kalau itu terbaru dan terbaik, kemudian kalau bisa termurah, maka itu yang kita akan kejar. Namun sesuatu yang murah seringkali perlu dipertimbangkan baik-baik, karena bisa saja itu barang yang punya kualitas yang tidak terlalu baik. Tetapi waktu Tuhan mengatakan aku akan memberikan yang terbaru dan terbaik dalam hidup kita, itulah janji Tuhan. Mari kita baca ulang kembali Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sekarang sudah tumbuh, belumlah kamu mengetahuinya. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Mari kita lihat pada ayat ke-19. Aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini sesuatu yang tidak mudah. Kita tahu dengan jelas bagaimana mungkin membuat jalan di padang gurun yang fondasinya pasir. Kita mau akan masukkan fondasi sedalam apa. Namun kita melihat teknologi pada saat sekarang itu bisa melakukan jalan di padang gurun. Tapi zaman terdahulu itu sesuatu yang mustahil. Lalu mengatakan sungai-sungai di padang belantara. Ini adalah sesuatu yang memang sudah ada. Artinya sungai-sungai di padang belantara atau sungai-sungai yang ada di hutan itu diberikan oleh Allah, sudah tersedia. Tetapi padang belantara mungkin tafsirannya itu tidak berbicara tentang hutan lebat seperti di tropis, tapi kondisi mungkin kadang-kadang ada air atau kadang-kadang tidak. Sehingga sungai-sungai di padang belantara itu adalah kondisi kadang air, kadang ada sungai, kadang mengalir, kadang tidak. Tapi Tuhan berjanji sungai-sungai itu akan terus mengalir. Yang pertama, membuat jalan di padang gurun, hal yang mustahil bagi kita. Itu Tuhan akan menyatakan janjinya itu kalau Tuhan berkehendak. Kalau Tuhan menyatakan keinginannya, dan itu akan diwujudkan, semuanya itu akan terjadi. Ayat 20, binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung-burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku, dan akan memberitakan kemasyuranku. Biarlah kita boleh menutup tahun ini dengan memegang janji Tuhan sebagaimana renungan yang sebelumnya. Sewaktu kita melihat pada ayat 11 dikatakan, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan penyelamatan dan mengabarkan, bukannya Allah asing yang ada di antara kamu. Kamu adalah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapa yang dapat mencegahnya? Beginilah firman Tuhan,
penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Akulah Tuhan yang maha kudus Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat apa yang dahulu kala, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purba kala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu baru yang sekarang sudah tumbuh, belumlah kamu mengetahuinya. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Sahabat perjalanan, Yesaya pasal 43 yang saya bacakan dari ayat 11 sampai dengan ayat ke-21 adalah janji Tuhan untuk setiap kita masing-masing. Tatkala kita bisa saja putus asa, tidak yakin, kurang percaya, dan ragu, Tuhan menjanjikan, jadi padang gurun saja aku akan buat jalan. Dan kita melihat bagaimana mujizat Allah yang terjadi dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, yang mustahil dilakukan oleh manusia, itu Tuhan bisa nyatakan dan wujudkan di dalam hidup kita. Kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, untuk memindahkan gunung ini pindah dari sana dan ke tempat yang lain, maka gunung itu pindah. Tentu ini adalah perumpamaan, bukan kita berdoa meminta pindah-pindah gunung, itu bisa membahayakan sekali. Tetapi artinya mempercayai Allah dan kita melakukan bagian kita, Tuhan akan menunjukkan kuat kuasanya yang terjadi dalam hidup kita. Apa yang dahulu purbakala yang sudah terjadi di setahun sebelumnya, mungkin kita mengalami kepahitan, kegagalan, mengalami berbagai macam hal yang tidak menyenangkan, maka jangan diingat-ingat kembali. Ingatlah dan pandanglah Allah yang akan menjadi penolongmu yang setia, kekuatan pada saat engkau lemah, memberi jalan pada saat engkau terhambat menghadapi persoalan hidup yang ada di depan, memberikan pencerahan tatkala engkau dalam kekalutan, memberikan damai sejahtera tatkala engkau mungkin terasa hidup dalam kesendirian. Tuhan adalah sahabat yang akan menopang, menguatkan engkau sehingga membuat jalanmu ke depan, menutup tahun ini dengan nama Tuhan dan membuka tahun yang berikut di dalam nama Tuhan. Maka Tuhan yang kita imani dan Tuhan yang kita percaya akan menyatakan segala sesuatu yang terbaik di dalam hidup kita. Marilah sahabat seperjalanan, kita mungkin takut dengan masalah, kita mungkin memprediksi hidup di waktu berikut akan jauh lebih berat daripada tahun ini. Namun percayalah, kalau Tuhan itu bisa membuka segala sesuatu, tubir-tubir, membuka tingkap-tingkap langit, menurunkan hujan, memberikan berkat dari tanah yang Tuhan berikan, lalu tumbuh berbagai macam tanaman, memberikan nafas hidup kepada kita, melindungi sebagai gembala yang agung dari berbagai macam bahaya-bahaya dalam kehidupan ini, maka Tuhan yang sama akan menjaga kita, akan melindungi kita, akan menolong kita, dan Tuhan akan senantiasa memberikan yang terbaru dan terbaik dalam hidup kita. Tidak hanya membuka jalan di padang gurun, tapi membuka jalan kehidupanmu di waktu-waktu kemudian secara luar biasa di dalam pertolongan Tuhan. Sungai yang sudah Tuhan berikan kepada kita tidak pernah kering, akan terus memberikan kesejukan, keteduhan, kecukupan, dahaga dalam kehidupan yang Tuhan gantikan dengan kepuasan yang ilahi. Kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.